berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih pagi ini kami mau mendengar apa yang menjadi kekuatan buat kami, khususnya Tuhan dalam pengendalian pikiran kami. Kami nggak mau dalam hidup ini pikiran kami untuk mengarah kepada pikiran yang bukan dari Kristus, pikiran sia-sia yang akan melemahkan seluruh kehidupan kami. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin. Ya, happy Sunday semuanya ya. Siap-siap aja yang mau ke gereja ya. Sambil dengerin, sambil dandan enggak apa-apa ya. Nanti di gereja, yang penting ke rumahnya Tuhan itu benar-benar kita harus siapin hati ya. Nah, pagi ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana pikiran kita itu menentukan masa depan kita ya. Itu jelas-jelas. Saudara percaya kalau saudara pergi ke dokter, saudara tanya, "Dok, makanan apa yang enggak boleh dimakan ini." Pasti dokter itu bicara gini, makanan itu efeknya di dalam tubuh itu penyerapannya cuman 20 sampai mungkin 30 maksimal sudah. Tapi selebihnya 80% hidup kita ini ditentukan oleh pikiran. Ya, orang mau sehat aja pola pikirnya harus sehat. Selama saudara makan sehat, vitaminmu sehat, ya, semua olahraga sehat, ya. Mama saya itu punya kenalan yang rajin olahraga, diet, makan sehat, tapi pikirannya ndak sehat, cepet mati, saudara. Tiba-tiba mati, ndak ada apa-apa, ndak sakit apa-apa, wong rajin olahraga, makan sehat, orang kaya bisa beli vitamin yang mahal-mahal. Tapi kalau pola pikirnya ndak sehat, maka kehidupannya juga ndak akan sehat. Makanya pikiran yang sehat itu akan membuat jalan hidup kita itu sehat. Orang bisa melatih otot untuk kuat, ya fitness, olahraga. Tapi sekali lagi, orang yang sehat, orang yang kuat, itu bukan karena besarnya otot yang saudara latih. Tapi yang dilatih itu pikiran. Kalau kita mau berjalan makin lama makin kuat, selama pikiranmu tidak sehat, pikiran kita cenderung negatif, maka engkau tidak akan pernah bisa menjadi orang yang kuat dan sehat untuk melihat masa depan. Berapa banyak orang dalam perjalanan pertandingan imannya selalu gagal. Kenapa? Karena pikirannya ini dikendalikan oleh iblis. Sehingga pertandingannya nggak bisa finishing well. Berapa banyak ibu-ibu, bapak-bapak juga yang struggle dalam masalah keuangan, rumah tangga, anak-anak. Akhirnya mereka mengambil jalan shortcut. Kenapa? Karena mereka punya pikiran, kalau tidak melakukan ini, hidup saya tambah susah. Nah, ini pikiran yang sama sekali firman Tuhan itu tidak pernah mengizinkan kita semua untuk berpikir yang hancur, yang buruk, yang tidak mulia. Tapi sekali lagi, firman Tuhan itu mengajarkan buat kita selalu paksa pikiran kita. Kalau ada kata pikirkan, itu berarti perintah. Perintah untuk memaksa pikiran kita memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang manis, yang mulia. Hari-hari ini percayalah, pikiran kita ini akan cenderung menentukan hidupmu di masa depan. Mau hidup kuat, sehat, maka pikiranmu harus benar-benar pikiran Kristus yang baik-baik, bukan pikiran yang berlebihan atau pikiran yang hari ini memikirkan hal yang buruk di masa depan. Sekali lagi, pikiran ini juga menjadi ajang peperangannya iblis. Iblis paling mudah menutup masa depan orang benar,
paling mudah untuk menutup jalan hidup orang benar yang seharusnya jalan hidupnya pasti arahnya berhasil, beruntung, jadi kepala bukan ekor. Ketika saudara mulai berpikir yang buruk tentang hidupmu. Ketika kita berpikir yang buruk tentang hidup kita, karena memang realitanya buruk, saudara berpikir yang buruk, maka hidupmu tidak akan pernah melihat masa depan yang Tuhan sudah sediakan. Jalan hidup, Tuhan itu tahu jalan hidup saudara. Seandainya kalaupun ada masalah, kalaupun ada proses yang bertubi-tubi, saudara tidak boleh berpikir yang buruk tentang Tuhan dan prosesnya. Kita percaya bahwa kalau Tuhan itu sudah tahu jalan hidup saudara, maka kita hari ini sebagai anak Tuhan, kita tahu Tuhan kita itu baik, Tuhan kita itu kasihnya luar biasa. Kira-kira jalan hidup yang ndak enak ini tetap baik ndak? Jelas. Gak mungkin jalan hidup yang hari ini saudara dan saya lewati walaupun harus dipaksa berjalan maju, bercucuran air mata, tapi pulangnya tetap pikirkan, pasti sore-sore. Jadi 3 hal saudara, hari ini yuk jangan sampai kalau kita mau lihat pikiran kita menentukan kebahagiaan kita, maka pikirkan hari ini 3 hal. Pikirkan yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang mulia. Pikiran kita jangan terlalu berlebihan. Berlebihan itu berbicara, berpikir jangan-jangan aku bangkrut, jangan-jangan kalau aku tidak melakukan ini hidupku terpuruk. Itu semua harus dibuang. Kita nggak boleh berpikir apapun mencurigai Tuhan. Pikiran takut, khawatir, semuanya dibuang. Yang ketiga, pikirkan perkara-perkara yang besar. Selama kita punya Tuhan yang besar, jangan sampai kita memikirkan perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang negatif, perkara-perkara yang membuat hidup kita hancur dengan masalah. Saudara tidak boleh berpikir. Kita bahas satu persatu, Bu. Kalau pikirkan yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang mulia, maka jalan hidup kita pasti sehat. Pola pikir sehat, hidup sehat, badan sehat, jalan hidupmu pasti sehat. Ya, jalan hidup kita hari ini, kenapa kita nggak bisa punya tubuh yang sehat, nggak bisa hari ini hidup rileks? Karena kita terlalu banyak memasukkan dalam pikiran kita, pikiran yang negatif, yang buruk. Hari ini kita jangan mau paksakan. Kalaupun kenyataan memang hancur Bu Eli, kenyataan saya memang bangkrut Bu Eli, rumah tangga hancur, anak-anak hancur, sakit penyakit, itu realita. Sekali lagi, realita tunduk pada kebenaran. Kalau pikiranmu benar, pikiranmu pikiran Kristus, maka senyatanya hidup kita, masa depan kita adalah pikiran kita. Selama kita berpikir gara-gara kanker saya bakal hancur, gara-gara bangkrut masa depan saya suram, gara-gara anak ndak nurut, anak-anak kurang ajar berontak sama saya kehilangan harga diri, saya merasa tidak berharga, tidak berfungsi lagi sebagai orang tua, kita berarti sedang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Seolah-olah hidup kita ya hari ini nih gara-gara hal yang buruk, maka masa depan kita masa depan yang suram. Sekali lagi pikirkan, paksakan. Apa yang buruk menurut kacamata kita, tidak ada hal yang buruk di kacamatanya Tuhan. Apa yang menjadi luar biasa masalah kita hari ini di kacamata Tuhan, masalahmu, penderitaanmu itu cuman biasa-biasa. Di 1 Korintus berapa itu?
4 kalau nggak salah, ayat 16-18. Semua yang terjadi, pencobaan yang kita alami yang kelihatannya heboh, luar biasa Bu Eli, kaget-kaget Bu Eli, itu cuman pencobaan yang biasa-biasa di mata Tuhan. Siapa yang membuat pencobaan kita luar biasa, penderitaan kita luar biasa, masalah kita adalah bencana, itu pikiran kita. Yang membuat masalah kita makin luar biasa, yang membuat penderitaan kita luar biasa, yang membuat masalah itu akan menjadi bencana dan menutup masa depan yang indah, masa depan suram, itu semua karena pikiran kita. Selama kita pakai pikiran Kristus, Kristus tidak pernah memikirkan hidupmu. Kalaupun itu engkau gagal, karena engkau terlalu serakah, karena engkau terlalu galak, sampai rumah tangga hancur dan sebagainya, Tuhan itu tidak pernah menutup jalan hidup orang benar. Dia selalu memberi kesempatan. Makanya Tuhan bilang gini, bangkit, bangun, pasti bisa bangun kembali walaupun kau sudah jatuh berkali-kali. Orang benar dalam pikiran Kristus tidak pernah roboh dalam bencana. Jatuh berkali-kali sekalipun Tuhan tetap memberikan kita satu kesempatan untuk kita bangun kembali bersama Tuhan. Hari ini orang naik tangga bisa jatuh, ya. Tapi pada waktu dia jatuh dari tangga, dia berusaha naik sampai enggak di tempat tujuan, jelas. Yang membuat kita hari ini ngalami stres, menutup jalan hidup yang sehat, itu karena pikiran kita enggak pernah sehat. Pikiran kita nggak pakai pikiran Kristus, kita cuman mikirkan bahwa hidup kita madesu, bencana, masalah, pencobaan ini luar biasa, saya nggak kuat dan sebagainya. Pencobaan, penderitaanmu biasa-biasa di mata Tuhan, kecil sudah. Kalau Tuhan berkata biasa-biasa, tapi kita yang menghebohkan, berarti kita sendiri yang sedang mengambil alih pikirannya Kristus. Diganti dengan pikiran kita sendiri, sehingga hidup kita benar-benar masa depannya adalah masa depan yang suram. Sekali lagi, paksakan pikiran yang baik, yang manis, yang sedap didengar. Pikirkan aja, Tuhan tetap baik di saat saya tidak baik-baik keadaannya. Tuhan itu tetap punya tujuan yang mulia di atas keuangan saya yang lagi goncang, rumah tangga saya yang goncang, ya keadaan hidup yang usaha yang lagi goncang, semua yang tergoncang. Pikirkan bahwa Tuhan tetap baik, Tuhan tetap mulia. Tuhan tetap punya rencana yang besar yang tidak pernah dibatalkan oleh fakta yang buruk. Kita percaya bahwa semua kebenaran, ya, semua fakta itu pasti tunduk pada kebenaran. Itu selalu, saudara tidak perlu takut faktamu hancur, tapi kebenaran Tuhan berkata Tuhan akan memulihkan segala sesuatu, itu indah pada waktunya. Contoh yang simpel, pikirkan yang baik, pikirkan aja, Tuhan, hidupku berharga, mulia, dan aku sangat dikasihi. Itu pikiran yang baik. Sekalipun orang hari ini menghina hidupmu hanya karena statusmu memang rumahnya Bu RSSS, rumah sangat sederhana, selonjor saja susah sekali. Mungkin saudara dalam posisi seperti itu, orang tidak pernah memperhitungkan saudara, orang menghina saudara, saudara jangan terpuruk, ya memang nasib. Enggak, selama saudara berkata ya itu memang nasibku, maka ya itu masa depanmu, nasibmu akan seperti itu. Tapi kalau saudara hari ini berkata di atas fakta, karena fakta tunduk kepada kebenaran, jangan pernah hari ini fakta yang mengendalikan pikiranmu, tapi kebenaran firman yang mengendalikan pikiran kita, maka fakta itu tunduk pada kebenaran. Waktu engkau bangkrut, engkau berkata, aku disertai berkat.
yang menjadikan aku kaya, susah payah tanpa menambahi. Berkat ada di atas kepala orang benar, berkat Tuhan yang menjadikan aku kaya, susah payah tanpa menambahi. Maka masa depanmu adalah orang yang disertai berkat Tuhan, yang tanpa susah payah saudara dijadikan kaya. Itu masa depan kita. Tapi kalau kita berkata di atas fakta, kita berkata ya memang nasibku seperti ini, ya sudah mau apa lagi. Punya suami, suami error. Punya istri, istri error. Salah kawin. Kalau itu jadi pemikiran kita, maka suami istri kita akan error dan salah kawin. Tapi kalau kita berkata di atas pernikahan kita yang goncang, kita berkata enggak. Tuhan sudah sediakan anggur yang manis di balik hubungan yang pahit. Yang tawar, yang sedang retak hari ini, Tuhan tetap sediakan anggur yang manis, dan Tuhan itu akan membuat rumah tangga saya, segala sesuatunya akan dibuat indah. Hubunganku dengan suami dan anak-anak akan dibuat indah. Rohani seisi rumahku akan dibuat indah lewat proses yang tidak mudah. Maka apa yang kita pikirkan tentang kenyataan hidup dengan kebenaran, maka kebenaran yang akan memerdekakan saudara dari rumah tangga yang terpuruk. Itu sebabnya hari ini jangan pernah takut. Setiap realita itu akan tunduk kepada kebenaran. Makanya apa yang saudara pikirkan, itulah masa depan hidup kita. Selama kita nggak bisa move on dari pikiran, jangan bermimpi saudara punya masa depan yang indah. Masa depan yang baik nggak akan pernah saudara. Hidup ini sederhana. Ajang peperangan yang paling besar di akhir zaman hari-hari ini. Iblis lagi gencet. Banyak anak-anak Tuhan mulai putus pengharapan, mulai menyerah. Orang putus asa, putus pengharapan itu selalu karena pola pikir yang tidak sehat. Orang kalau sudah tertutup jalan depan laut, bangsa Israel, Musa, kalau putus asa karena dia lihat depannya laut, dia tidak lihat Tuhan, maka dia tidak akan pernah lihat laut itu terbelah. Makanya hari ini yang kita lihat di depan, itu jangan lihat bangkrut, jangan lihat suamimu error, istrimu error, anak-anakmu error, engkau divonis kanker, dan sebagainya, usahamu suwepi, Bu Eli, suwepi sudah Bu Eli, omset penjualan tahun ini turun 70%. Jangan yang dilihat cuman itu. Tapi mulai hari ini, kalau Musa lihat laut, bangsa Israel hanya lihat laut, mereka penuh ketakutan. Karena mereka tidak bisa menyeberangi laut, tidak bisa berenang di atas laut sampai tiba. Tapi yang mereka lihat hanya Tuhan. Hari ini pastikan pikiran kita yang kita lihat di depan, apa yang kita pikirkan yaitu hanya Tuhan dan kebenarannya. Pastikan hari ini yuk siapapun kita yang lagi ngalami realita, mulai pikirkan Tuhan dan kebenarannya. Jangan pikirkan apapun. Hari ini berterima kasih ketika Yesus lahir di dunia. Natal itu memberi arti buat kita semua orang benar. Masa depan kita selalu ada. Harapanmu tidak akan pernah hilang. Itu ketika Yesus lahir di dunia, memberikan kita semua semangat saudara. Semangat bahwa masa depan buat orang benar ketika Yesus lahir, mati, menyelamatkan seluruh umat manusia. Berarti kita ini dalam perjalanan menuju masa depan. Masa depan kita adalah masa depan yang luar biasa, dan kita sedang menuju pengharapan yang tidak pernah hilang. Apa yang saudara harapkan hari ini di dalam Tuhan? Tuhan berkata, berharaplah terus. Karena pengharapan itu tidak pernah hilang di dalam aku. Apa yang kau harapkan di dalam aku? Selama pola pikirmu sehat, engkau pasti tiba pada waktuku. Hari ini kau mengharapkan apa? Keuanganmu pulih? Pulih pasti. Rumah tanggamu pulih? Pulih pasti. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap, jelas. Orang tidak bisa ada bukti dasar untuk berharap. Kita berharap, kenapa? Karena Tuhan yang berjanji bahwa pengharapan
pengharapanmu ndak akan pernah mengecewakan, ndak akan pernah memalukan, bahkan pengharapanmu ndak akan hilang. Itu yang berjanji Tuhan sendiri. Makanya hari ini yuk, siapa yang lagi putus asa, mulai pikirkan, iya ya, aku di tengah masalah yang berat, aku pasti kuat kok. Filipi 4 ayat 13 sudah berkata, kita dapat menanggung segala perkara di dalam Kristus. Kita ini berharga mulia dan kita ini pasti keluar lebih dari pemenang. Itu dipaksa saudara, pikirkan sudah. Hari ini yuk kita semua memikirkan, siapa yang lagi terpuruk dengan berkat, jangan terus berpikir bangkrut. Pikirkan bahwa hal yang hari ini membuat usahamu goncang, ini cuman goncangan sesaat tapi untuk diberkati selamanya. Siapa yang lagi minus, hari ini jangan pikir minus terus, minus sesaat untuk surplus selamanya. Tangkap ya, saudara mulai paksa pikiran ini. Siapa yang punya hubungan rumah tangga tidak baik, pikirkan. Tawarnya, pahitnya hubunganku saat ini hanya sesaat, tapi nanti manise selama-lamanya. Ada anggur manise hubungan yang indah antara saudara dan pasangan dan anak-anak itu akan selamanya. Jadi sekali lagi ada banyak hal di firman Tuhan yang kita bisa pikirkan. Saudara kalau punya anak-anak yang berontak, mulai pikirkan, Tuhan aku percaya bahwa anak-anakku sebut ini keturunan orang benar. Karena saudara bayar harga sebagai orang benar, saudara tidak perlu lihat pasangan saudara. Hari ini siapa yang hari ini sebagai orang benar, Tuhan sudah pegang tongkat imam. Saudara perpikirkan, selama aku jadi orang benar, anak-anakku pasti jadi keturunan orang benar yang diberkati, dijagai Tuhan, karena anak-anakku juga biji mata Tuhan. Setiap kali saudara sudah declare bahwa anak-anakmu baik, anak-anakmu keturunan orang benar, maka senyatanya firman akan berperang buat anak-anak kita untuk memerdekakan anak-anak kita. Hari ini firman sedang berperang untuk keuanganmu karena engkau berkata bahwa berkat ada di atas kepala orang benar. Aku rugi, minus hanya sesaat, tapi untuk surplus selamanya diberkati karena kehendak Tuhan buat orang benar adalah selalu menutup jalan hidupnya dengan berkat Tuhan yang menjadikan saudara kaya, susah payah, tanpa menambahi. Kalau itu jadi ucapan kita, maka masa depan kita adalah masa depan yang ditutup disertai dengan berkat. Setiap kali mulai perkatakan, yuk belajar untuk berpikir yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang mulia. Itu yang dipikirkan. Hari ini banyak hal pikirkan. Ingat sekali lagi, realita, fakta itu pasti tunduk kepada kebenaran. Waktu kebenaran itu diucapkan di atas fakta, sekali lagi, maka firman akan berperang menggenapi kebenaran yang pasti memerdekakan saudara. Tidak ada kebenaran itu memperbudak saudara. Iblis memperbudak saudara dengan kenikmatan. Tapi sekali lagi kebenaran firman walaupun lewat pikul salib sangkal diri, tapi kebenaran firman selalu memerdekakan kita. Makanya jangan anggap remeh pikiran-pikiran yang sehat, yang mulia, yang baik, yang sedap didengar. Itu pikiran yang paling ditakuti sama iblis. Iblis paling takut dengan orang benar yang bisa menang atas pikiran. Karena ajang peperangan yang senyatanya sedang terjadi hari-hari ini adalah peperangan di pikiran saudara. Akhir zaman itu hanya hari ini kuat-kuatan. Saudara tahu kalau saya lagi lowbat ya. Kalau saya sudah terpuruk dan iblis datang dengan realita yang memang nyata saudara. Iblis itu gampang kalau menghina anak Tuhan. Bangkrut kan memang bangkrut. Suamimu nggak pulang, tuh ada foto berdua. Tuh istrimu lagi cuekin kamu. Anak-anakmu kurang ajar. Realita yang kita lihat memang faktanya ya.
Tapi sekali lagi kita nggak perlu takut. Saya selalu punya pikiran mindset yang saya berkata sama iblis. Iblis, tidak pernah Tuhanku menetapkan aku kalah. Tidak pernah Tuhanku menetapkan aku keluar lebih dari pemenang, tidak pernah gagal. Bahkan Tuhanku tidak akan pernah lalai menepati janji-janjinya. Aku terlalu percaya, ayo kuat-kuatan. Selama Tuhan di pihakku, fakta itu tidak bakal tahan menghadapi kebenaran. Selama aku tahu bahwa Tuhan tidak pernah gagal menjadikan aku lebih dari pemenang, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Bahkan Tuhan itu tidak pernah untuk menahan semua yang dibuat indah, maka aku akan menikmati semua yang terbaik. Apa yang hari ini kita takutkan tidak ada, saudara. Ya, Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah lalai, bahkan Dia itu sudah mengalahkan dunia. Berarti kita pasti menang. Tidak mungkin enggak. Ya, kita pasti menang. Itu yang pertama. Yang kedua, satu poin lagi kita selesai. Bagaimana kalau pikiran ini harus memikirkan hal-hal yang jangan berlebihan. Karena iblis itu selalu menanamkan virus. Virus apa, saudara, dalam pikiran? Takut, ya, pikiran curiga, pikiran jangan-jangan. Sekali lagi, 3 hal ini harus dicoret dari pikiran kita. Selain kita paksa untuk pikiran yang baik, setelah baik tapi realitanya tambah parah, saudara tetap harus menjaga pikiran ini sehat. Jangan izinkan sampah dalam pikiran. Bukan hanya hati yang bisa dipenuhi sampah, tapi sering kali kita juga buang sampah. Pikiran yang tidak penting-penting dipikirin sampai stres. Jangan-jangan masih 2 tahun lagi buat kita stres di masa sekarang. Jangan-jangannya 3 bulan, tapi stresnya sekarang. Saudara percaya ada ayat yang berkata, yuk kita baca satu ayat. Ya, tadi Filipi 4:8 pikirkan. Nah, Roma 12 ayat 3 kita baca. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai pikiran, menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara percaya yang boleh kita pikirkan itu menurut ukuran iman. Jadi kalau pikiran takut bukan iman. Orang berpikir dengan iman. Apa yang jadi iman, saudara? Pulih. Jadilah seperti imanmu. Tuhan tidak pernah berbicara jadilah seperti faktamu. Makanya hari ini jangan berpikir terlalu berlebihan. Seolah-olah saudara sudah jadi Tuhan, tahu 2 bulan pasti terjadi hidupmu bangkrut. Enggak. Ukuran iman sekalipun realitanya saudara bangkrut, tapi ukuran iman saudara itu yang akan menentukan masa depanmu. Ukuran imanmu apa? Aku dibawa Tuhan berhasil, beruntung, jadi kepala, naik. Itu ukuran iman kita. Walaupun realitanya saudara buntung, bukan beruntung, buntung hidupmu. Tidak berhasil lagi, rumah tanggamu hancur, keuangan hancur, Bu Eli. Gimana kita bisa ngomong hidup ini berhasil, beruntung? Kita percaya kemenangan itu hanya menurut ukuran iman di dalam pikiran. Tidak boleh ukuran yang nyata terjadi hari ini. Ukuran iman. Tidak melihat tapi percaya. Itu pikiran yang tidak berlebihan. Makanya mulai hari ini tidak usah berpikir takut, khawatir. Tidak usah curiga sama prosesnya Tuhan. Tuhan, kenapa ya Tuhan kok jahat? Enggak, Tuhan tidak pernah jahat. Tuhan, kenapa suamiku tidak pulang-pulang? Enggak. Tuhan itu di tengah suamimu tidak pulang, istrimu tidak pulang, anak-anakmu hari ini berontak, keuanganmu minus. Tuhan itu tidak pernah punya konsep dalam pikiran, dalam master plan-nya Tuhan. Hidupmu itu hancur. Sekali lagi, iblis punya konsep master plan buat manusia dicuri, dibunuh, dibinasakan.
Tapi sekali lagi Tuhan itu punya konsep pola pikir ketika dia datang supaya saudara dan saya punya hidup-hidup dalam kelimpahannya. Itu di Yohanes 10. Sekali lagi saudara tidak perlu takut hari ini. Yuk punyalah pola pikir ukuran iman. Jangan ukuran realita lagi. Jangan pikiran berlebihan. Buang pikiran takut, khawatir, jangan-jangan curiga, ya. Ini tidak boleh. Sudah, jalani dengan ukuran iman. Yang tadi paksakan pikiran yang baik, yang mulia, yang benar, ya. Yang sekarang paksakan pikiran yang tidak berlebihan, tapi standarnya ukuran iman. Tidak usah bingung, loh Bu, kan saya masih bangkrut, tapi kok dipikir yang sukses? Iya, karena itu ukuran iman. Kalau pikiranmu sukses, maka Tuhan berkata, jadilah menurut imanmu yang kau tidak lihat tapi kau percayai. Itu selalu digenapi, saudara. Tangkap ya. Jadi dua hal ini kita sudah belajar. Pikiran yang baik, yang manis, sedap didengar. Pikirkan hal-hal yang tidak berlebihan menurut kacamata iman. Karena Tuhan melihat kita juga dari kacamata iman kita. Apa yang kita lihat dari kacamata iman, senyatanya itulah masa depanmu. Kacamata iman kita apa? Sukses, ya itu yang akan terjadi nanti. Kacamata imanmu apa? Pulih, ya itulah yang akan terjadi nanti. Kacamata imanmu hari ini apa? Engkau sehat, itulah yang Tuhan akan genapi. Engkau selamat, jelas. Makanya dua sudah hal kita belajar ya. Jadi hari ini pikiran kita pasti akan menentukan masa depan kita. Selama pikiranmu tidak sehat, pola hidupmu tidak sehat, maka hidupmu juga tidak akan sehat, hidupmu tidak akan kuat. Karena pikiran yang tidak sehat, yang negatif, itu buat hidup kita nanti pasti terpuruk, masa depanmu akan tertutup. Tapi waktu kita hari ini pikiran yang sehat, pikiran yang kuat, baik, manis, sedap didengar, dan pikiran yang tidak berlebihan, maka kita akan melihat masa depan kita. Pasti masa depan yang luar biasa. Yang terakhir, pikirkan hal-hal yang besar. Kenapa kita perlu pikirkan yang besar? Karena di Efesus 3 ayat 20 yang berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan, pikirkan. Saudara percaya, pikiran kita itu doa kita juga. Hari ini Tuhan itu mau melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikiran. Pikiran kita hari ini, kita akan jadi orang hebat, kita akan dilakukan jauh lebih banyak dari orang hebat. Saya hari ini bisa punya pola pikir seperti hari ini. Itu karena setiap hari yang saya tanamkan dalam pikiran saya selalu hal-hal yang besar. Saya selalu berpikir suami saya akan jadi hamba Tuhan, bukan lagi hidup terus dalam dosa. Saya selalu berpikir dalam hidup saya setiap hari, saya dan seisi rumah akan melayani Tuhan bersama-sama, bahwa hidup saya, suami, anak-anak itu akan dipakai Tuhan lewat masalah badai rumah tangga saya yang menurut kacamata orang hidup sulit, Eli. Tapi saya percaya bahwa apa yang saya lihat dalam kehidupan ini, Tuhanku akan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang saya pikirkan. Waktu saya berpikir hidup saya dan suami dan anak-anak melayani Tuhan, maka saya tidak pernah berpikir hari ini saya jadi hamba Tuhan. Saya tidak pernah berpikir ada anak yang bisa sekolah Alkitab. Saya tidak pernah berpikir suami yang ateis bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saya percaya bahwa kehidupan orang benar itu tidak akan pernah lepas dari pikiran setiap hari. Buka mata, pikiran jalan loh. Maut, kadang-kadang banyak orang tidak bisa tidur. Kenapa? Karena pikirannya terus ini loading terus. Loading, sudah jam 12 malam loading, pikirannya puter. Kalau sudah puter tidak bisa tidur, minum obat tidur, minum obat penenang. Jujur, setiap detik
Kita ini tidak pernah lepas dari pikiran. Kalau kita tidak bisa berkata stop buat pikiran kita, stop mulai sekarang, aku harus ambil keputusan. Kamu harus pikirkan hal yang besar karena Tuhanku Tuhan yang besar. Tuhanku melakukan jauh lebih banyak. Makanya ada ayat yang berkata, ketika Tuhan pulihkan Sion, keadaan saudara dan saya seperti orang bermimpi. Berarti pikiran kita hari ini, selama kita punya pikiran yang bermimpi yang baik, bukan yang berandai-andai yang negatif. Ya, kalau mau berandai-andai yang positif. Tapi kalau jangan-jangan, pasti jangan-jangan buruk. Berandai-andailah, mimpi, it's okay. Karena Tuhan melakukan jauh lebih banyak dari yang saudara mimpikan, yang saudara pikirkan. Makanya ketika Tuhan pulihkan Sion, keadaan saudara dan saya seperti orang bermimpi. Jadi sekali lagi, berandai-andailah, Tuhan besok aku mau kalau suamiku pulih, anak-anakku pulih, aku gandengan tangan melayani Tuhan. Keren ya Tuhan. Berandai-andai, Tuhan hari ini memang rumahku dijual di lelang bank karena aku usahaku goncang. It's okay, ini cuman ujian, nanti yang minus jadi surplus, aku bisa beli rumah lagi ya Tuhan. It's okay, mimpi, berandai-andailah, berpelukan dengan suami. Ada kesaksian kan di Zoom-nya Victory, seorang wanita yang dipulihkan rumah tangganya dari yang tidak mungkin. Karena tiap malam dia berandai-andai. Dia sudah bayangin suaminya di sampingnya, bukan suaminya orang. Dia bisa bayangin tiap malam suaminya peluk dia. Suatu kali mimpi itu digenapi semua. Suaminya pulang dan peluk dia. Itu sebabnya jangan takut hari ini, ya, karena tiap detik, tiap saat iblis tahu manusia tidak pernah lepas dari pikiran. Mulai hari ini yuk, pikiran ini dibuat rest, dienolkan yang buruk-buruk, diganti pikiran Kristus yang baik, yang manis, seperti dengar, pikiran yang tidak berlebihan, tidak boleh pikiran takut, khawatir, jangan-jangan, curiga, tidak boleh. Pikirkan hal-hal yang besar, pikirkan mimpi, bahwa hari ini Tuhan melakukan jauh lebih banyak dari saudara yang saudara pikirkan. Percayalah, pikiran yang baik, hal-hal yang besar, itu akan membuat saudara dan saya hari ini akan mengalami kekuatan yang luar biasa. Pikirkan hal yang besar itu apa? Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Ya, bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Bagi Tuhan hari ini akan membawa saudara yang terpuruk akan bangkit kembali. Buat Tuhan, bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Bagi Tuhan segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan segala sesuatu adalah biasa-biasa saja. Jadi sekali lagi, yang kita lihat perkara besar bukan bagi kita. Bagi kita sudah tidak punya, tidak bisa mikir, sudah habis akal, putus asa. Itu bagi kita. Tapi sekali lagi, kenapa kita perlu bangkit dengan pikirkan hal-hal yang besar? Karena yang besar itu bagi Tuhan. Jadi mulai hari ini pikirkan, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Takut apa? Pasti mujizat akan terjadi. Perkara besar, mimpi akan terjadi. Bagi Tuhan segala sesuatu adalah mungkin. Bagi Tuhan semuanya hanya biasa-biasa saja. Masalahku biasa-biasa, Tuhanku adalah luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, happy Sunday. Harapan saya dengan firman ini akan membuat mulai hari ini, yuk semuanya mulai nolin pikiran. Ingat ya, hari ini pesan firman jelas. Firman ini akan menjadi semangat, pegangan buat kita masuk tahun 2025. Orang semua berkata masa sukar, masa resesi, masa krisis besar-besaran akan terjadi. Yang jahat akan semakin jahat, raja tega akan bermunculan. Tapi sekali lagi, buat orang benar tetaplah punya damai sejahtera. Kenapa? Karena pikiran kita hari ini tidak mau lagi memikirkan hal-hal yang buruk, tidak mau memikirkan hal-hal yang berlebihan, tapi memikirkan perkara-perkara yang besar.
Karena kita punya Tuhan yang besar. Dunia melangkah tanpa Tuhan yang besar, maka kita sebagai anak Tuhan akan melangkah, yaitu dengan Tuhan yang besar. Ingatkan, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil, bagi Tuhan segala sesuatu mungkin, bagi Tuhan semuanya hanya biasa-biasa saja. Jadi tidak ada masalah yang luar biasa, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang melakukan jauh lebih banyak, yang menggenapi mimpi-mimpimu nanti akan menjadi nyata. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat ya. Siapkan hati yang mau beribadah, ketemu sama Bapak di surga supaya masuk dalam hadiratnya. Saya juga sebentar lagi saya khotbah 3 kali. Doakan saya ada di Batam ya, supaya menjadi berkat buat kota Batam, supaya punya kekuatan yang luar biasa. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami percaya hari ini firman akan membekali kami. Kami nggak mau jadi orang benar yang nggak sehat. Walaupun kami ibadah, kalau pikiran kami nggak sehat, maka kami juga nggak akan sehat. Kami nggak mau jadi orang benar yang sakit secara mental. Kami nggak mau jadi orang benar yang hidup dalam penuh ketakutan, karena pikiran kami, pikiran yang takut, jangan-jangan. Tapi kami mau pikiran kami semua sehat, supaya kami kuat, kami sehat, rohani kami tidak mati lagi, tapi kami hidup punya semangat, punya hari esok. Apa yang kami pikirkan, itulah masa depan kami. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap sukacita dalam segala hal, karena kita pasti melihat perkara-perkara yang besar.